Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan nasib honorer, di sini sampaikan bahwa honorer benar-benar dilindungi dengan Undang-Undang ASN terbaru. Bapak Ibu honorer, sujud syukur Undang-Undang ASN terbaru membawa perlindungan dan penataan para tenaga non-ASN. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi terkait dengan perlindungan honorer dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru. Pada Selasa 3 Oktober 2023, beberapa waktu lalu, sidang paripurna DPR RI telah meresmikan rancangan Undang-Undang ASN terbaru. Jadi, yang resmi itu Bapak Ibu, yaitu RUU ASN sudah sah menjadi Undang-Undang ASN. Nah, artinya dengan demikian bahwa apa yang telah termuat dalam RUU yang sifatnya sudah dicopot begitu pengesahan, maka itu tidak bakal ada lagi pada isi Undang-Undang ASN 2023 yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023. Pemimpin sidang yaitu Wakil Ketua DPR RI dalam arti Sufmi Dasko Ahmad memimpin proses peresmian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru ini dengan lancar tanpa ada hambatan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada DPR dan khususnya Komisi 2 DPR RI atas masukannya dalam rancangan Undang-Undang ASN terbaru tersebut. Berkat kerjasama dengan berbagai elemen, rancangan Undang-Undang ASN terbaru ini telah mencapai tahap persetujuan. Salah satu isu utama dalam Undang-Undang ASN terbaru adalah perlindungan dan penataan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, perlindungan dan penataan tenaga honorer. Ini berarti dalam Undang-Undang ASN terbaru, tenaga honorer juga akan mendapatkan perlindungan dan penataan. Undang-Undang ASN terbaru ini memberikan payung hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal bagi tenaga non-ASN. Hal ini sejalan dengan prinsip utama yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menjelaskan pentingnya rancangan undang-undang ASN tersebut. Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja pada November 2023. Atau setidaknya mulai awal Desember 2023 mereka tidak akan bisa bekerja lagi kalau berpatokan pada ketentuan sebelumnya. Ini tutur Anas dikutip tim Klik Pendidikan dari menpan.go.id. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan satu kepastian bahwa tenaga honorer non-aparatur sipil negara akan tetap bekerja. Disahkannya revisi Undang-Undang ASN ini menjadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, ini menyampaikan satu kepastian semuanya aman dan tetap bekerja.
Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, pungkasnya. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru juga membuka peluang perluasan skema dan mekanisme kerja P3K sebagai salah satu opsi penataan tenaga honorer. Jadi salah satu prinsip krusial yang akan diatur dalam peraturan pemerintah adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Jadi kontribusi yang diberikan oleh tenaga honorer dalam arti tenaga non-aparatur sipil negara dalam menjalankan pemerintahan sangat signifikan. Ini adalah suatu hal yang wajar dihargai dan suatu hal yang diapresiasi, mengingat pengabdian serta kontribusi honorer selama ini benar-benar sangat berarti bagi birokrasi pemerintahan. Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa pendapatan mereka tetap terjaga. Itu tanpa terkurangi, Bapak Ibu ya. Sebagaimana juga telah ditegaskan bahwa tidak boleh ada pengaruh penataan honorer ini dengan pendapatan yang ada. Artinya, jangan sampai berubah atau turun dari yang diterima selama ini. Jadi sebagaimana program dari pemerintah juga bahwa honorer ini benar-benar disejahterakan dengan berbagai mekanisme dan aturan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan agar penataan ini tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan. Artinya, jangan sampai terjadi pembengkakan anggaran, baik pembengkakan APBN maupun APBD, lantaran penataan ini dilaksanakan. Upaya telah dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga non-ASN dan keberlanjutan fiskal pemerintah. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN terbaru ini yang disahkan ini merupakan langkah penting dalam memastikan hak dan perlindungan tenaga non-ASN termasuk tenaga honorer. Selain itu, juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dengan demikian, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN terbaru ini menjadi payung hukum yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Semoga Undang-Undang ASN terbaru memberikan manfaat yang besar bagi seluruh aparatur sipil negara dan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi dengan honorer yang sedang menantikan dampak positif pengesahan Undang-Undang ASN dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN, paling lama Desember 2024, pemerintah melakukan penataan dan termasuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.